Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sini Novitasari dari kelas 10 APR 2 nomor absen 29. Kali ini saya akan membahas materi fisika tentang salah satu jenis rangkaian listrik, yaitu rangkaian seri. Sebagaimana yang dipahami, rangkaian listrik adalah susunan komponen listrik yang dihubungkan dengan sumber listrik sehingga menghasilkan arus listrik. Berdasarkan susunannya, rangkaian listrik dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu rangkaian seri, rangkaian paralel, dan campuran. Nah, kali ini saya akan membahas tentang rangkaian seri. Apa yang dimaksud dengan rangkaian listrik seri? Rangkaian seri adalah rangkaian alat atau komponen listrik yang disusun secara berurut. Disebut juga dengan rangkaian berderet. Rangkaian seri tidak memiliki percabangan. Dengan kata lain, rangkaian seri adalah rangkaian yang arus listriknya mengalir hanya pada satu jalur. Ciri-ciri khusus rangkaian seri yaitu yang pertama, komponennya disusun secara berurutan atau berderet. Kedua, arus listrik mengalir tanpa melalui cabang. Yang ketiga, arus listrik yang mengalir di berbagai titik dalam rangkaian besarnya sama. Yang keempat, yaitu tegangan listrik di setiap hambatan nilainya berbeda-beda. Contoh penggunaan rangkaian seri yaitu terdapat pada senter. Lampu dan baterai tersusun secara seri, seperti pada gambar tersebut. Yang kedua, yaitu terdapat pada lampu hias. Puluhan lampu disusun secara berderet, seperti pada gambar tersebut, dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya. Rumus rangkaian seri. Tadi rangkaian seri merupakan rangkaian listrik yang hambatannya disusun secara bersebelahan atau sejajar. Contohnya rangkaian pada gambar berikut. Pada rangkaian seri, kuat arus akan mengalir dari sumber energi baterai yang ada dari satu hambatan ke hambatan lain melewati satu kabel. Perhatikan gambar di atas. Lalu, bayangkan ada aliran listrik yang mengalir mulai dari baterai menuju hambatan atau resistor 1 ke hambatan 2, lalu berputar dan kembali ke baterai. Anggap saja aliran listrik ini kayak aliran air. Setelah membayangkan, kalian pasti sadar kalau untuk arus listrik yang melewati hambatan 1, nilainya akan sama besar dengan arus yang melewati hambatan 2. Kenapa begitu? Nah, itu berarti kuat arus total sama dengan kuat arus yang ada di hambatan 1 maupun hambatan 2. Secara matematis dapat ditulis menjadi I total sama dengan I1 sama dengan I2 dan seterusnya. Di sisi lain, tegangan yang mengalir di hambatan 1 tidak sama dengan yang ada di hambatan 2. Tetapi apabila seluruh tegangan yang ada di hambatan pada rangkaian itu dijumlahkan, hasilnya akan sama dengan tegangan yang ada di sumber, atau dengan kata lain, V total sama dengan V1 ditambah V2 dan seterusnya. Sehingga hambatan totalnya sama dengan jumlah dari seluruh hambatan yang ada di rangkaian itu. Ingat, maksud dari tanda titik-titik di rumus itu untuk menandakan kalau ada resistor lain. Jadi, kalau resistor atau hambatannya lebih dari 2, tinggal dilanjutin saja di berikutnya. Rangkaian seri juga memiliki keuntungan dan kekurangan. Keuntungannya yaitu butuh sedikit kabel atau hemat, dan juga hemat daya baterai. Sedangkan kekurangannya yaitu satu lampu mati, semua mati. Nyala terang lampu bisa berbeda-beda. Makin panjang, maka makin redup. Contoh soal rangkaian seri, yaitu tentukan hambatan pengganti pada rangkaian berikut. Diketahui R1 sama dengan 4 ohm, R2 sama dengan 6 ohm, R3 sama dengan 3 ohm. Ditanyakan, yaitu hambatan penggantinya.
Rumusnya yaitu RS sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 sama dengan 4 ditambah 6 ditambah 3. Hasilnya yaitu 13 ohm. Jadi, besar hambatan pengganti rangkaian di atas adalah 13 ohm. Materi yang kedua yang akan saya sampaikan yaitu tentang hukum Kirchhoff. Hukum 1 Kirchhoff. Hukum ini berlaku pada rangkaian bercabang yang berkaitan dengan arah arus saat melewati titik percabangan. Hukum 1 Kirchhoff biasa disebut hukum arus Kirchhoff. Bunyi hukum 1 Kirchhoff yaitu kuat arus total yang masuk melalui titik percabangan dalam suatu rangkaian listrik sama dengan kuat arus total yang keluar dari titik percabangan. Berdasarkan gambar di atas, besar kuat arus total yang melewati titik percabangan A secara matematis dinyatakan jumlah titik kuat arus yang masuk sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik percabangan, yang besarnya adalah I1 sama dengan I2 ditambah I3. Hukum 2 Kirchhoff. Hukum ini berlaku pada rangkaian yang tidak bercabang yang digunakan untuk menganalisis beda potensial atau tegangan pada suatu rangkaian tertutup. Hukum 2 Kirchhoff biasa disebut hukum tegangan Kirchhoff. Bunyi hukum 2 Kirchhoff yaitu total beda potensial atau tegangan pada suatu rangkaian tertutup adalah 0. Versi lain hukum 2 Kirchhoff yaitu pada rangkaian tertutup jumlah aljabar GGL dan jumlah penurunan potensial IR sama dengan 0. Berdasarkan gambar di atas, total tegangan pada rangkaian adalah VAB ditambah VBC ditambah VCD ditambah VDA sama dengan 0. Hukum 2 Kirchhoff ini menjelaskan bahwa jumlah penurunan beda potensial sama dengan 0. Artinya, tidak ada energi listrik yang hilang dalam rangkaian atau semua energi listrik yang diserap dan digunakan. Terdapat perjanjian tanda untuk tegangan GGL. Yang pertama, jika arah kuat arus listrik searah dengan arah loop dan kuat arus listrik bertemu dengan kutub positif, potensial tegangan terlebih dulu, maka tanda tegangan GGL adalah positif. Yang kedua, jika arah kuat arus listrik searah dengan arah loop dan kuat arus listrik bertemu dengan kutub negatif, potensial tegangan terlebih dulu, maka tanda tegangan GGL adalah negatif. Seperti pada gambar berikut. Terdapat perjanjian tanda untuk arah kuat arus listrik pada penurunan potensial tegangan. Yang pertama, jika arah kuat arus listrik searah dengan arah loop, maka tanda kuat arus listrik adalah positif. Yang kedua, jika arah kuat arus listrik berlawanan arah dengan arah loop, maka tanda kuat arus listrik adalah negatif. Contohnya seperti yang ada pada gambar tersebut. Contoh soal hukum Kirchhoff. Perhatikan gambar di atas. Pada titik B dari sebuah rangkaian listrik ada 4 cabang, 2 cabang masuk dan 2 cabang keluar. Jika diketahui besarnya I1 sama dengan 6 ampere, I2 sama dengan 3 ampere, dan I3 sama dengan 7 ampere. Tentukan berapa besar nilai dari I4. Diketahui I1 sama dengan 6 ampere, I2 sama dengan 3 ampere, I3 sama dengan 7 ampere. Ditanyakan adalah besar I4. Rumusnya yaitu jumlah titik kuat arus yang masuk sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik percabangan. I1 ditambah I2 sama dengan I3 ditambah I4. 6 ditambah 3 sama dengan 7 ditambah I4. 6 ditambah 3 sama dengan 9. 9 sama dengan 7 ditambah I4. I4 sama dengan 9 dikurangi 7, yaitu hasilnya 2 ampere. Jadi besar nilai dari I4 yaitu sebesar 2 ampere. Sekian materi rangkaian seri dan hukum Kirchhoff yang sudah saya jelaskan. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.